Kisah seram penggali kubur. Bagian 1, lubang pertama. Namaku Ujang, umurku 52 tahun. Sejak umur 19, aku sudah jadi penggali makam. Bukan pilihan hidup yang dicita-citakan, tapi entah kenapa, aku merasa tangan dan kaki ini memang diciptakan untuk bersentuhan dengan tanah kematian. Desa tempat tinggalku, Kampung Lembur Saluyu, berada di kaki gunung kecil yang jarang disebut namanya. Orang-orang sini lebih suka memanggilnya Gunung Buta. Katanya, gunung itu dulunya tempat persembunyian orang-orang dari zaman penjajahan Belanda. Tapi semakin ke sini, cerita itu berubah. Katanya, yang disembunyikan bukan orang, tapi sesuatu yang tak boleh melihat matahari lagi. TPU, tempat pemakaman umum, kami ada di sisi utara gunung itu, di tanah yang berkabut hampir sepanjang tahun. Setiap orang yang meninggal, entah muda entah tua, pasti akhirnya berujung di sana. Dan aku adalah orang terakhir yang menyentuh mereka sebelum ditimbun bumi. Semuanya terasa biasa. Sampai malam itu. Senin malam, pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Aku baru saja selesai minum kopi di depan rumah saat Asep, anak muda tetanggaku, datang tergopoh-gopoh. "Mang Ujang, ada yang meninggal lagi. Mak Enah, keluarga mau kubur malam ini juga. Takut besok hujan besar." Aku mendecak. Pemakaman malam-malam seperti ini bukan hal asing, tapi selalu saja terasa tidak enak. Kami bertiga, aku, Asep, dan satu lagi anak muda bernama Dadan, berangkat membawa cangkul, lampu petromak, dan sebungkus dupa dari rumah. Bukan untuk ritual, hanya berjaga-jaga, kata orang tua dulu. Langit malam itu pekat. Tidak ada bulan. Angin menderu lewat sela-sela pohon bambu sepanjang jalan menuju pemakaman. Getaran tanah saat kami melangkah seperti disambut bisikan yang terperangkap di antara kabut. "Dari mana kita gali, Mang?" tanya Asep, menunjuk ke area yang masih kosong. Aku menunjuk ke sebelah timur, agak menjauh dari deretan nisan tua. "Yang situ aja. Jauh dari pohon randu." Tapi saat cangkul pertama menghantam tanah, aku merasa sesuatu yang tak biasa. Tanahnya keras. Bukan keras karena kering, tapi karena ada sesuatu di bawahnya. Kami gali pelan. Asep sempat berseru, "Mang, ini ada kayu." Benar saja. Di kedalaman tak sampai 1 meter, kami menemukan sisa-sisa papan peti tua. Tapi anehnya, tidak ada nisan. Tidak ada tanda-tanda ini makam. Tanahnya juga masih rata, tak seperti bekas kuburan. Aku mulai merasa tak enak. Tutup lagi. Geser ke kanan 2 meter. Kami pindah. Gali lagi. Tapi kali ini tanahnya basah berlendir. Seperti lumpur. Tapi baunya amis. Seperti darah tua. Ketika aku menancapkan cangkul. Bluk. Tanah seolah amblas, menciptakan lubang mendalam tanpa dasar. Dadan yang berdiri paling dekat, langsung jatuh separuh badan ke dalam. Asep menjerit dan menariknya, sementara aku mengarahkan lampu ke dalam lubang itu. Dan di sanalah aku melihatnya. Sepasang mata putih, mengambang di kegelapan lumpur. Perlahan, bentuk wajah muncul. Pucat, busuk, dengan belatung menggeliat di antara celah pipi yang bolong. Mulutnya terbuka. Dan ada suara lirih yang terdengar jelas. "Bukan. Waktunya." Bagian 2, tanda-tanda. Kami menutup lubang itu dengan cepat, tanpa banyak bicara. Asep dan Dadan jelas ketakutan, tapi mereka mencoba menahan agar tidak tampak panik. Aku tahu. Kami baru saja menyentuh sesuatu yang tidak ingin disentuh. Di rumah duka, aku hanya bilang lokasi makam tak bisa dipakai. Terpaksa, jenazah Mak Enah dikirim ke desa sebelah. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Saat aku pejamkan mata, suara dari lubang itu terus terngiang. Suara perempuan. Yang entah bicara pada siapa. Masih ada yang tertinggal. Aku membuka mata. Tubuhku dingin seperti es. Dan saat aku bangkit, tapak kaki berlumpur berjejer dari pintu rumah sampai ke sisi ranjangku. Siap. Kita lanjut ke bagian 3, arwah yang menunggu. Cerita ini makin dalam ke misteri makam yang menolak dan membuka lembar kelam desa yang selama ini disembunyikan. Arwah yang muncul bukan hanya gentayangan, dia menunggu sesuatu yang belum tuntas. Bagian 3, arwah yang menunggu.
Sejak malam penggalian itu, hidupku berubah. Aku bukan orang yang gampang takut. Sudah puluhan tahun aku bersentuhan dengan mayat, kain kafan, dan liang lahat. Tapi mata itu, yang menatap dari dalam tanah, terus mengikuti aku bahkan saat siang bolong. Aku coba cuek, seperti biasanya. Tapi tanda-tanda makin jelas. Di luar rumah, kadang aku dengar suara ketukan tanah 3 kali. Suara lirih seperti tangan yang mengetuk-ngetuk peti dari bawah. Dan setiap malam, tapak lumpur itu kembali. Jejaknya masuk dari pintu, lalu menghilang di balik dinding kamar. Satu-satunya orang yang berani bicara. Suatu siang, aku nekat ke rumah Mang Ai, juru kunci pemakaman sebelum aku. Sudah lama pensiun, beliau tinggal sendiri di ujung kampung. Rumahnya setengah reot dan penuh dupa. Ada yang kau gali, ya? Katanya tanpa aku perlu cerita. Aku hanya diam. Mang Ai berdiri, mengambil kaleng rokok dan mencabut sesuatu dari dalamnya. Sobekan kain kafan yang gosong di ujungnya. Kalau kamu nemu tanah keras yang ada papan tapi nggak ada nisan. Itu bukan kuburan biasa. Itu, kuburan tertutup. Dulu waktu zaman 60-an, banyak orang yang dibuang diam-diam ke pemakaman. Gak dimandikan. Gak dikafani. Langsung dikubur tengah malam. Gak boleh ada yang tahu. Gak boleh ditandai. Tapi mereka gak pernah benar-benar pergi. Karena gak pernah diikhlaskan. Dek. Aku langsung ingat. Suara dari dalam tanah itu. Masih ada yang tertinggal. Tanda munculnya arwah tak diikhlaskan. Seminggu setelah penggalian, mimpi-mimpiku jadi semakin aneh. Aku selalu berada di bawah tanah. Tapi bukan seperti dalam kubur. Lebih mirip terowongan panjang, penuh tangan-tangan kurus yang menjulur dari dinding. Mereka tak bersuara, tapi tatapan mereka meminta sesuatu. Suatu malam, aku bangun dengan dada sesak. Dari jendela kamar, aku lihat seseorang berdiri di tengah halaman rumah. Sosok perempuan. Rambutnya panjang menutup wajah. Kain kafan putih tergantung dari pundaknya, tapi tak menutupi tubuh. Ia berdiri diam. Lalu menggali tanah dengan tangan telanjang. Aku tak bisa bergerak. Tak bisa bicara. Dan saat aku mencoba menjerit, dia menoleh. Dan menunjukkan wajahnya yang penuh tanah dan darah kering. Kubur aku, di tempat yang benar. Makna di balik pesan. Aku kembali ke TPU siang harinya, sendirian. Kubuka kembali lubang yang sempat kami gali, kali ini dengan tangan dan doa-doa yang kusuarakan lirih. Di dalamnya, hanya lumpur. Tapi aku gali terus. Sampai akhirnya aku temukan tulang belikat, dan seikat rambut panjang yang masih terjerat karet warna merah. Di situ, ada kain batik yang setengah membungkus tubuhnya. Tidak utuh. Tidak dikafani. Aku menangis. Entah kenapa, kali ini aku merasa bukan lagi seperti penggali kubur. Tapi seperti orang yang ditunjuk untuk menebus kesalahan orang lain. Aku angkat tulang-tulang itu dengan hati-hati. Ku bersihkan. Ku bungkus dengan kafan baru. Dan aku gali lubang baru di sisi barat TPU. Tempat yang kering, bersih, dan jauh dari bekas makam lainnya. Malam itu, sunyi. Saat pemakaman selesai, aku pulang. Dan untuk pertama kalinya sejak malam penggalian, tidak ada jejak lumpur. Tidak ada ketukan dari dalam tanah. Tidak ada mimpi buruk. Hanya hening. Dan di pagi harinya, di ambang pintu rumahku, aku temukan pita rambut merah yang bersih dan kering. Oke, kita masuk ke bagian 4, desa yang menyimpan dosa. Kali ini, misteri makin dalam. Arwah yang menghantui Ujang mungkin baru satu dari sekian, karena ternyata, tanah di kaki Gunung Buta menyimpan lebih dari satu makam yang ditutup tanpa doa. Bagian 4, desa yang menyimpan dosa. Sejak pemakaman ulang malam itu, hidupku kembali tenang. Tak ada suara dari bawah lantai, tak ada jejak lumpur di kamar. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu. Ini belum selesai. Karena dalam mimpiku, malam itu, aku tidak melihat satu wajah, tapi banyak. Puluhan. Ratusan. Berdiri diam di barisan panjang yang memudar di balik kabut pekat. Mereka semua menunggu giliran. Catatan dari masa lalu. Rasa tak tenang mendorongku untuk mencari tahu. Aku mendatangi Pak Lurah,
yang kini sudah tua dan lebih banyak duduk di beranda rumahnya. Kubawa sekotak rokok dan segelas kopi, biar percakapan jadi lebih lancar. Pak Lurah, saya mau tanya soal makam lama di timur TPU, tanah keras yang gak ada nisannya. Pak Lurah diam sejenak. Matanya kosong memandang ke arah pegunungan. Ah, tempat itu. Memang banyak yang gak tahu. Dulu, ada masa-masa, waktu keadaan kacau. Banyak orang hilang. Banyak mayat yang gak bisa dikubur di siang hari. Jadi, malam-malam. Diam-diam, dikubur begitu saja. Siapa yang nguburin, Pak? Yang disuruh negara. Tapi orang-orang sini juga terlibat. Karena waktu itu, siapa yang banyak tanya, bisa ikut dikubur juga. Nafasku tercekat. Mataku menatap ke cangkir kopi yang tiba-tiba terasa getir. Mereka yang dilupakan. Seminggu setelah itu, aku mulai keliling TPU lama dengan senter dan tongkat kayu. Kupukul tanah-tanah yang terasa beda di bawah kaki. Beberapa tempat terdengar hampa. Sampai suatu malam, aku kembali mendengar suara, bukan dari luar, tapi dari dalam tanah. Kuburkan kami dengan nama. Bawa kami pulang. Kami bukan hantu, kami hanya dilupakan. Aku berdiri di tengah TPU dalam gelap. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku tahu, aku sudah jadi bagian dari cerita yang lebih besar dari sekadar gali-menggali. Dan malam itu, di bawah cahaya petromak, aku menemukan 3 tulang jari manusia yang tertancap seperti paku kecil di tanah. Di sampingnya, ada lembaran surat kabar lama tahun 1965. Sobek, sudah nyaris lapuk. Nama-nama yang kembali. Aku tahu ini tak bisa kulakukan sendiri. Maka aku datangi Mang Ai lagi, dan juga Ustaz Ginanjar, seorang guru ngaji yang dikenal bisa membantu ruh yang tersesat. Kami mulai melakukan pembersihan tanah makam. Satu persatu, kami gali ulang makam-makam yang mencurigakan. Di bawahnya, seringkali hanya ada tulang-tulang tanpa kafan. Kadang masih pakai baju biasa. Kadang ada bekas luka tembak atau jeratan kawat di leher. Nama mereka tak ada. Tapi tiap kali selesai menggali dan memakamkan ulang, malamnya aku bermimpi. Dalam mimpiku, satu persatu, mereka menyebutkan nama mereka. Saya. Darto, umur 29. Guru di SD Negeri 3. Saya. Yayah, bidan kampung. Saya. Suhendar, tukang ketik di kecamatan. Nama-nama yang tak pernah disebut di kuburan. Tapi kini mereka kembali. Rahasia besar di balik TPU. Pada satu malam yang mendung, kami menggali lokasi paling timur TPU. Tanahnya paling keras. Bahkan setelah 2 jam menggali, kami belum juga menembus lapisan batuan padat di bawahnya. Tiba-tiba, linggis dadan menghantam sesuatu keras. Kami keruh pelan-pelan. Dan menemukan tutup peti dari baja yang sudah berkarat. Saat dibuka, bau busuk langsung menyergap. Di dalamnya, ada 3 tengkorak saling tindih. Salah satu dari mereka masih memakai kalung besi dengan huruf Esa terukir di pelat kecil. Dan di atas peti itu, saat kami angkat, tergores tulisan samar, "Jangan bangunkan kami jika belum siap mendengar kebenaran." Bagian ini menutup dengan rasa was-was dan penasaran yang lebih besar. Apakah benar mereka hanya ingin dimakamkan dengan layak? Atau, ada pesan yang lebih kelam ingin mereka sampaikan? Siapa mereka sebenarnya? Dan siapa yang membunuh dan mengubur mereka diam-diam selama puluhan tahun? Baik. Kita masuk ke bagian terakhir yang paling penting, paling kelam, dan paling mencekam, bagian 5, kebenaran dari dalam tanah. Di bagian ini, kebenaran yang disembunyikan desa selama puluhan tahun akan mencuat ke permukaan. Dan Ujang, si penggali makam, akan jadi saksi, mungkin juga korban, dari kutukan yang lahir dari dosa kolektif yang tak pernah ditebus. Bagian 5, kebenaran dari dalam tanah. Setelah malam penemuan peti baja itu, aku tak lagi bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena suara-suara di kepalaku terus berdengung. Seperti bisikan puluhan orang yang menggumam dalam bahasa yang hampir tak kupahami. Aku minta Mang Ai dan Ustaz Ginanjar datang malam itu juga. Kami bertiga duduk bersila di tengah TPU, tepat di atas tanah bekas penggalian. Aku menyulut dupa, sementara Ustaz melantunkan ayat-ayat Quran dengan suara lirih. Tiba-tiba, angin berhenti. Malam terasa beku. Tak ada jangkrik. Tak ada dedaunan bergerak.
Dan di tengah lingkaran asap dupa yang menari di udara, dia muncul. Sosok berpakaian seragam. Sosok itu tinggi, kurus, berpakaian seragam militer yang sobek-sobek. Wajahnya bukan seperti hantu yang membusuk, melainkan tegang, penuh amarah. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Tangannya menunjuk ke arah barat, keluar TPU. Kemudian, tubuhnya memudar, berganti dengan sosok perempuan muda yang menangis. Matanya hitam seluruhnya. Ia berlutut, memeluk tanah, dan berbisik, "Kalian harus tahu, yang kalian panggil pemimpin, dialah algojonya." Pengakuan dari orang tertua. Keesokan harinya, kami bertiga menemui Pak Lurah yang lama, yang sudah makin uzur. Aku tak lagi bicara basa-basi. Kali ini, aku ajukan pertanyaan langsung. "Berapa orang yang kalian kubur tanpa kafan, Pak?" Pak Lurah diam cukup lama. Lalu perlahan ia berkata, 73. 73 manusia. Hilang antara tahun 1965 sampai 1968. Dituduh macam-macam. Ada yang PKI, ada yang cuma teman dari teman. Ada yang gak salah apa-apa, tapi ditangkap biar kuota, pengamanan, terpenuhi. Kami disuruh gali. Lalu bawa mereka. Malam-malam. Tanpa suara. Kami tutup mulut karena takut. Tapi, sekarang, giliran mereka bicara. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar tak berhenti. Dan di desa kami, 3 orang ditemukan mati mendadak. Mulut mereka terbuka, mata mereka menatap kosong, dan telapak kaki mereka berlumpur, seperti baru menginjak tanah kuburan. Salah satunya, anak dari Pak Lurah. Dan pada malam ketiga, Pak Lurah sendiri hilang. Ditemukan 2 hari kemudian di dalam liang kubur yang belum sempat kami gali ulang. Mulutnya terbuka, seolah ingin menjerit. Tapi dari dalam mulutnya, keluar potongan kertas koran tahun 1965. Penebusan terakhir. Ustaz Ginanjar menyarankan satu hal terakhir. Kami harus membangun satu monumen batu, tempat semua nama, yang disebut dalam mimpi, dipahatkan. Nama-nama yang bahkan keluarga mereka sudah melupakan. Kami memutuskan memindahkan semua jasad yang kami temukan ke satu lokasi khusus, membuat makam massal dengan doa dan tanda. Di atasnya, dibangun tugu kecil dengan tulisan, "Disinilah mereka yang tak sempat berpamitan, kini diberi tempat, doa, dan pengampunan." Malam setelah tugu itu selesai dibangun, aku bermimpi satu lagi. Kali ini, mereka semua berdiri di bukit. Ratusan wajah. Wajah damai, tidak lagi hitam. Tidak lagi luka. Mereka hanya tersenyum, dan di antara mereka, perempuan berambut panjang itu berdiri paling depan. "Terima kasih, Ujang. Kini, sudah setahun sejak malam itu. Aku masih menggali makam. Tapi tak ada lagi yang menghantui. Namun kadang, saat matahari mulai turun, dan angin dari arah barat meniup lembut, aku bisa dengar suara langkah pelan, berjalan di antara barisan nisan. Bukan mengganggu. Hanya menjaga. Karena mereka akhirnya dapat tempat. Dan aku, mungkin cuma seorang penggali makam. Tapi dalam catatan mereka, aku jadi saksi. Saksi dari dosa, dan saksi dari penebusan.